Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu? Atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Dan ini adalah minggu terakhir pada tahun liturgi B. Jadi minggu depan kita masuki masa Advent yang juga menjadi tahun baru dari liturgi gereja, dari tahun liturgi gereja. Dan memang sangat tepat kalau kita merayakan akhir tahun liturgi dengan merayakan Yesus sebagai Raja. Yesus sebagai Raja semesta alam. Namun kalau saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk berefleksi lebih dalam tentang Yesus sebagai seorang Raja, mungkin pengalaman kita sebagai manusia, sebagai orang Indonesia secara umum, kita jarang atau mungkin tidak pernah mengalami menjadi seorang abdi atau hamba seorang raja. Kenapa? Karena kita tinggal di sebuah negara Indonesia yang kita cintai, dan bentuknya itu bukan kerajaan. Bentuknya adalah sebuah republik. Republik Indonesia. Kata republik itu dari dua kata Latin, res publicas. Artinya res, hal-hal, publica artinya umum. Jadi hal-hal yang menyangkut umum itu menjadi kepentingan dan ditentukan oleh umum juga, oleh rakyat kebanyakan juga. Dan biasanya republik itu bentuknya adalah atau dipimpin oleh seorang presiden. Presiden yang kita pilih dan masa jabatannya pun terbatas, kekuasaannya juga terbatas. Jadi kita tidak memiliki sebenarnya pengalaman langsung menjadi seorang abdi, seorang raja. Mungkin kita bisa bercermin ke negara-negara yang adalah kerajaan. Contohnya mungkin kerajaan Inggris di Eropa atau kerajaan Jepang di Asia. Tapi kalau kita lihat juga pengalaman hidup teman-teman kita di negara ini, sebenarnya ratu dan raja tidak memiliki kekuasaan secara absolut. Mereka pun kekuasaannya dan pengaruhnya dibatasi oleh hukum atau oleh konstitusi. Jadi memang pengalaman raja yang absolut ini sangat-sangat jarang sebenarnya ada di dunia zaman sekarang. Ada sih beberapa kerajaan yang memiliki rajanya absolut kekuasaannya. Contohnya Kesultanan Brunei atau Kerajaan Saudi Arabia atau Vatikan. Ya, betul sekali. Vatikan itu rajanya absolut kekuasaannya. Paus kita kalau sebagai seorang pemimpin di negara Vatikan itu absolut kekuasaannya. Tapi ya berapa sih penduduk Vatikan ya?
sangat-sangat sedikit. Nah, kembali tentang mentalitas kita sebagai manusia modern yang hidup di dunia yang modern di Indonesia, ya kita memang sejak kecil diajari, dididik dan juga memang terus menghargai dan memperjuangkan apa yang kita sebut sebagai kebebasan atau otonomi pribadi. Kita diajarkan dan juga memang terus memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Hak asasi kita maupun hak yang sudah ditulis di dalam hukum dan konstitusi. Kita berhak untuk hidup secara layak. Kita berhak untuk menyuarakan pendapat kita. Kita berhak untuk berserikat dan berkumpul. Dan pelanggaran hak asasi itu adalah sebuah kejahatan serius. Dan kita akan memperjuangkan ini, bahkan menggunakan jalur-jalur hukum untuk memperjuangkan hak-hak dan kebebasan kita. Dan kalau kita melihat ada seseorang yang berkuasa dan mencoba untuk mengambil kekuasaan atau mengambil kebebasan dan otonomi kita, kita tidak segan-segan untuk menyebut dia sebagai seorang diktator, seorang tiran. Dan ini harus disingkirkan, harus dilengserkan. Dan memang ini menjadi mentalitas kita sekarang. Dan ini justru membuat kita sebenarnya agak sulit berelasi dengan Yesus sebagai seorang raja. Ya, kita mungkin dengan mudah berelasi dengan Yesus sebagai seorang sahabat atau berelasi dengan Yesus sebagai seorang saudara kita. Tapi saat kita berelasi Yesus sebagai Tuhan kita dan Raja kita, kita mengalami kesulitan. Maksudnya apa? Menjadi abdi raja yang rajanya adalah Yesus sendiri. Apakah Yesus ini seperti seorang diktator? Kekuasaannya absolut dan kita harus tunduk. Melepaskan segala kebebasan kita. Sehingga kita tidak memiliki otonomi lagi. Dan kalau kita lihat sebenarnya memasuki kitab suci, secara khusus Injil, kita akan melihat bahwa Yesus, identitas Yesus sebagai seorang raja, ini adalah salah satu yang fundamental. Yesus gelar utamanya yang kita kenal adalah Kristus. Ayo, Kristus artinya apa? Jangan sampai salah. Ya, saya sudah sering kasih pisang ya untuk pertanyaan ini. Kristus itu artinya yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani, Mesiah atau Mesiah. Jadi kata Yesus Kristus itu sama dengan artinya Yesus Mesias, sama dengan artinya Yesus yang diurapi. Kenapa gelar ini penting? Gelar yang diurapi. Kalau kita kembali ke perjanjian lama, kita akan melihat tokoh-tokoh penting di perjanjian lama itu disebut sebagai yang diurapi. Secara khusus adalah Raja Daud. Oleh karena itu, yang diurapi itu biasanya merujuk kepada figur raja. Yesus Kristus adalah figur raja seperti Raja Daud. Dan oleh karena itu kita mengerti sekarang kenapa Yesus saat memulai pewartaannya itu dia memulai dengan membangun kerajaan Allah. Membangun dan menyerukan bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Tidak heran jika Yesus memanggil 12 rasul. Kenapa 12? Karena 12 rasul ini menjadi lambang dari 12 suku Israel yang baru. Menjadi kerajaan Israel yang baru. Dan kita lihat tadi Injil, Pilatus tanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus tidak pernah bilang tidak. Oh bukan. Dia bilang kerajaanku bukan dari sini. Ya, aku raja yang berdasarkan kebenaran. Semua yang berasal dari kebenaran mendengarkan aku. Dan ingat saat Yesus disalib pun, salah satu orang yang disalib bersama Yesus, ada tahu namanya siapa?
Ya, namanya siapa? Ya, ini tidak ada di kitab suci ya, tapi menurut tradisi dia disebut sebagai Dismas ya. Ada yang benar dapat pisang 2. Wah, ya. Puji Tuhan ya. Dan penjahat yang bertobat ini pada momen terakhir dia bilang, "Yesus, ingatlah aku jika engkau kembali sebagai raja." Bahkan penjahat ini pun mengakui Yesus sebagai seorang raja. Dan ingat, di atas di atas salib Yesus ada sebuah tulisan. Dan tulisan ini apa? Iya, betul, tulisannya Indri, yaitu singkatan. Ya, itu singkatan. Singkatan dari bahasa Latin ya, Yesus Nazarenus Rex Iodeorum. Wah, apa itu Romo? Ya, Yesus ya, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi bagaimana gelar raja itu ada di salib Yesus. Dan karena itu dia disalib. Jadi bagaimana Yesus sebagai seorang raja ini sangat fundamental. Identitasnya sebagai seorang raja adalah sangat basic. Dan sekarang pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita bisa berelasi dengan Tuhan Yesus sebagai seorang raja? Bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai abdi dari Tuhan Yesus? Apakah ini berarti kita harus menyerahkan segala kebebasan kita? Bahwa kita harus selalu untuk tunduk dan patuh kepada Tuhan Yesus. Namun di sisi lain juga kita perlu mengerti bahwa Yesus ini berbeda dengan raja-raja yang lain. Dia bukan diktator, dia bukan tiran. Dia menghargai kebebasan kita. Namun di sisi lain dia juga adalah Allah, Tuhan yang merancang, yang menciptakan kita, menciptakan dan membentuk kodrat kita. Sehingga Tuhan Yesus tahu persis apa yang penting bagi kebahagiaan kita. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin sungguh-sungguh bahagia dalam hidup kita, ingin sungguh-sungguh menemukan kepenuhan hidup di dalam kita, ya kuncinya satu, mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dimandatkan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai Raja. Karena Dia ingin kita semua bahagia. Karena Dia ingin kita semua mencapai kepenuhan hidup. Tapi Tuhan tidak paksa. Kita mau ikut Dia dengan kebebasan kita atau kita menjauhi Dia. Dan ingat, konsekuensinya adalah kalau kita semakin jauh dari Yesus, hidup kita semakin tidak bahagia. Jadi menerima Yesus sebagai Raja kita dan hidup sesuai dengan rencananya adalah jalan pasti bagi kita menuju kemuliaan sejati, menuju sukacita yang abadi. Masalahnya iblis, kekuatan jahat, roh-roh jahat itu tahu persis bahwa kelemahan kita, sehingga mereka, secara khusus iblis, ini menggoda kita untuk percaya bahwa kita bisa bahagia tanpa Tuhan. Kita bisa hidupnya suka, penuh dengan kesukaan, bahkan saat kita jauh dari Tuhan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh sang setan, sang ular saat dia menggoda bapa dan ibu pertama kita, Adam dan Hawa. Ular bilang apa? Kalau kau makan buah ini, kamu akan seperti Tuhan, menjadi seperti Tuhan. Jadi Adam dan Hawa ini digoda untuk memiliki otonomi, memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan untuk bahkan menjadi Tuhan tanpa Tuhan. Dengan bertentangan dengan Tuhan. Apa yang terjadi?
kejatuhan manusia. Dan pola ini terus dilaksanakan oleh sang setan sampai sekarang. Terus menanamkan kepercayaan, terus menanamkan godaan, menggoda kita untuk percaya bahwa kita bisa bebas, sebebas-bebasnya dari Tuhan dan bahagia. Kita bisa independen dari Tuhan dan menemukan kepenuhan hidup. Itu kebohongan. Itu yang diajarkan dan godaan dari sang setan. Dan ini mungkin momen yang tepat buat kita untuk berefleksi bersama. Apakah dalam hidup kita sehari-hari ini kita sungguh menjadikan Yesus sebagai raja hidup kita. Dan kadang-kadang ini susah. Karena kita selalu berpikir ya, setelah diajarkan untuk berpikir dan digoda untuk berpikir bahwa hidupku ya adalah urusanku. Tubuhku ya aku bebas mengaturnya. Aku boleh menggunakan tubuhku, entah aku mau merawatnya atau mau merusaknya ya terserah aku. Aku boleh menggunakan tubuhku untuk menikmati segala kenikmatan dunia sampai badanku rusak masa bodoh. Aku mau nonton bola sampai jam 12 malam suka-suka saya. Aku mau party-party dugem sampai pagi terserah saya. Saya mau bekerja keras, ngejar cuan sampai tubuh rusak ya terserah saya. Ini ekstrim yang satu. Ekstrim yang lain adalah aku ingin tubuhku perfect. Harus selalu cantik, harus selalu ganteng, harus selalu berotot. Gak cukup kalau hanya 6 pack. Ya. Kalau perlu 8 pack. Ya. 10 pack. Ya. Kalau paknya berkurang 1, wah stres. Kalau gak cantik lagi ada jerawat 1, waduh depresi. Jadi bagaimana dua ekstrim ini. Yang satu masa bodoh, yang satu mencoba mengkontrol terus menerus. Dan tidak hanya terjadi pola pikir ini di dalam konteks tubuh kita, ini pun menjalar bagaimana kita berelasi dengan Tuhan dalam konteks iman. Dalam satu ekstrem kita bilang ini imanku dengan Tuhan. Masa bodoh dengan apa yang dikatakan gereja, apa yang dikatakan oleh Romo Bayu, yang penting saya dengan Tuhan. Saya tidak peduli dengan orang lain. Yang penting saya mencintai Tuhan. Saya gak perlu untuk mengaku dosa. Yang penting relasi saya dengan Tuhan oke. Saya tidak perlu ikut ke gereja, repot-repot, kena hujan, kena panas. Saya cukup nonton YouTube. Misa selesai cepat. Namun ada ekstrim yang lain. Aku harus selalu perfect dalam hidup imanku. Harus selalu sempurna. Doa gak boleh absen. Rosari harus lengkap selalu. Pelayanan harus paling baik. Tidak boleh pelayanan itu gagal. Tidak boleh yang ikut pelayanan hanya sedikit. Tidak boleh kalau saya tidak menerima sukacita saat berdoa atau saat pelayanan. Dan ini membuat kita stres. Ya, jadi kita lihat bagaimana kita mencoba mengontrol hidup kita yang sebenarnya tidak bisa kita kontrol secara penuh. Dan inilah godaan-godaan setan dan bagaimana mentalitas manusia modern. Ya. Kita selalu untuk mencoba mengontrol di satu sisi atau di sisi lain kita tidak peduli sama sekali. Dan ini ajakannya ya, kita diajak untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Untuk mati terhadap ego kita. Untuk menyingkirkan ilusi bahwa kita bisa mengontrol hidup kita secara penuh tanpa Tuhan. Oke Romo, praktisnya gimana sih menjadikan Tuhan di dalam hidup kita? Salah satunya adalah secara sederhananya adalah selalu bertanya dalam Tuhan, bertanya kepada Tuhan di dalam doa kita. Setiap kali kita membuat sesuatu ya kita tanyakan sama Tuhan.
Tuhan, ini kira-kira sesuai dengan rencanamu atau tidak? Apakah hal yang akan saya perbuat ini menyenangkan hatimu atau tidak? Dan ini bisa kita lakukan setiap hari. Kita jadikan Yesus sebagai panduan dan acuan hidup kita. Karena Dia adalah Raja kita. Dan kita lihat bahwa hidup kita ini adalah hadiah. Adalah sebuah karunia, anugerah dari Tuhan. Yang perlu kita jaga di satu sisi, tapi juga tidak dikontrol secara berlebihan. Pelayananku itu ya pelayanan Tuhan yang dipercayakan kepadaku. Sehingga kalau kita sudah melakukan yang terbaik, kita tidak mendapatkan hasil sesuai ekspektasi kita, kita tidak akan sedih. Ini rencana Tuhan. Kalaupun pelayanan kita berhasil, kita tidak akan sombong. Ini adalah karya Tuhan di dalam hidupku. Mari kita renungkan bersama. Sudah sejauh mana kita melihat Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita. Karena hanya dengan menjadikan Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita, di sanalah kita menemukan kebahagiaan yang otentik, kepenuhan hidup yang sejati. Amin.